Para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film A Chinese Ghost Story yang rilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda pembasmi siluman yang mencintai siluman rubah putih yang sangat cantik. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, diceritakan seorang pemburu siluman yang bernama Yanxia yang sedang memburu siluman di gunung. Saat itu ia berhasil menangkap siluman yang sangat cantik itu. Entah kenapa ia merasa jatuh hati pada siluman tersebut. Singkatnya ia malah menjalin hubungan dengan siluman cantik itu yang bernama Wu Chen. Sambil menikmati permen pemberian dari Yanxia, Wu Chen berkata jika ia akan selalu mencintai orang yang memberinya permen seperti ini. Selanjutnya terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Yanxia bersama rekannya melawan siluman pohon yang bernama Lao. Tapi alhasil untuk sementara mereka bisa menang, walaupun temannya terpaksa harus kehilangan tangannya. Temannya berpesan jika Yanxia harus tetap berjuang untuk menangkap dan membunuh siluman. Dan akhirnya Yanxia pun tersadar jika manusia dan siluman tidak bisa bersatu. Ia tetap fokus pada misinya dan melupakan itu semua. Tapi dari sinilah awal kisah cinta mereka terulang kembali. Beberapa tahun kemudian, diceritakan di sebuah desa sedang dilanda musim kemarau yang panjang. Suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Cai Feng sedang melintas dan menemukan sebuah sumur. Karena merasa haus, ia memutuskan menimba air sumur untuk diminum. Tapi tiba-tiba datang sekelompok orang yang menangkapnya karena menganggapnya telah mencuri air tersebut. Mereka lalu membawanya ke tengah desa untuk dieksekusi. Namun saat mereka akan memotong tangan Cai Feng, seorang warga melemparkan benda plakat yang sengaja dijatuhkan ke hadapan Cai Feng. Dan setelah diperiksa, kepala desa merasa terkejut karena baru menyadari bahwa Cai Feng merupakan pejabat pemerintah. Kepala desa lalu menceritakan kondisi sulit yang baru mereka hadapi, di mana usaha penduduk sebagai pembuat roti tak lagi berjalan dikarenakan mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber air. Penduduk lantas memohon agar Cai Feng mau menolong mereka keluar dari kesulitan itu. Merasa diandalkan, Cai Feng mengatakan jika ia akan berjuang untuk mendapatkan sumber air bagi penduduk. Tapi Cai Feng meminta bantuan beberapa orang untuk menemaninya mencari sumber air di gunung. Saat mendengar kata gunung, para warga langsung merasa ketakutan. Tapi saat ditanya oleh Cai Feng, mereka malah seperti menyembunyikan sesuatu. Dan pada akhirnya Cai Feng pun berangkat ditemani 6 orang warga. 5 diantaranya dalam kondisi kaki dirantai dikarenakan mereka adalah penjahat yang masih diberi kesempatan oleh kepala desa untuk menebus kesalahannya. Setelah mencapai tujuan, kelima orang tahanan tersebut disuruh untuk menggali tanah dengan harapan bisa mendapatkan sumber air itu. Namun tiba-tiba perhatian Cai Feng beralih kepada lubang yang ada di pohon kayu. Setelah mendekat, Cai Feng menemukan seekor anak rubah berwarna putih yang imut dan lucu. Dikarenakan merasa tertarik, ia lalu memberikan sebuah permen. Anak rubah itu lalu menjilatnya dan memakan permen pemberian Cai Feng. Tapi seketika angin berembus dengan kencang dan langit-langit tiba berubah gelap seperti akan terjadi hujan badai. Salah seorang tahanan mengajak pulang tapi temannya mencegahnya dan mengatakan jika turun gunung di saat hujan merupakan tindakan berbahaya. Cai Feng kemudian mengajak mereka untuk berteduh di sana. Saat melihat sebuah kuil yang tak jauh dari situ, mereka segera menuju ke sana dan masuk ke dalamnya. Mereka merasa gembira karena di dalam terdapat sebuah kolam air yang jernih. Karena merasa haus, mereka lalu meminum air tersebut. Tapi tiba-tiba saja mereka mendengar suara sekelompok wanita yang sedang tertawa. Karena penasaran, kelima tahanan tersebut lalu menghampirinya. Ternyata mereka menemukan para wanita yang sangat cantik. Namun mereka sebenarnya bukan manusia, melainkan siluman penghuni kuil. Kemudian para wanita itu mengajak mereka untuk bercinta. Tapi nyatanya energi mereka malah dihisap sampai tubuh mereka kering. Ternyata di dasar kolam terdapat sosok siluman pohon yang bernama Lao. Para wanita siluman itu adalah budak dari siluman Lao yang diperintahkan untuk menghisap energi manusia yang nantinya disalurkan untuk siluman Lao.
Chai Feng yang sedang membasuh wajahnya bersama Diang merasa aneh dikarenakan kelima orang tahanan tadi tiba-tiba menghilang. Chai Feng kemudian menyuruh Diang untuk mencari mereka. Namun tiba-tiba ada seseorang wanita yang menghampirinya. Tentu saja hal itu membuat Chai Feng kaget dan akan terjatuh. Tapi beruntung wanita tersebut segera menangkapnya. Wanita itu lalu merayu Chai Feng untuk bercinta sama seperti siluman yang lainnya. Tapi saat berusaha membuka pakaian Chai Feng, wanita itu melihat kalung giok yang dipakai Chai Feng dan membuatnya ketakutan. Maka dari itu ia lalu meminta Chai Feng untuk melepaskan kalung tersebut. Namun tak disangka wanita itu malah membuang kalung itu ke kolam. Spontan saja Chai Feng langsung menceburkan diri untuk mengambil kalungnya itu. Kemudian wanita itu bertanya apakah Chai Feng marah padanya. Ia tak menyangka Chai Feng masuk ke kolam demi sebuah kalung giok tua itu. Chai Feng menjawab ia tak marah, cuma sedikit kesal dikarenakan kalung itu pemberian mendiang ibunya. Di saat yang sama ketika siluman akan memangsa Diang, tiba-tiba saja seorang pria menembak wanita siluman itu. Ternyata pria itu adalah Yanxia, si pembunuh siluman yang diceritakan di awal film tadi. Dan di saat yang sama mereka melihat Yanxia yang sedang membunuh siluman. Mereka berdua pun segera kabur dikarenakan Chai Feng mengira orang itu adalah seorang penjahat. Yanxia melihat wanita yang berlari dan menoleh ke arahnya, seketika mengingatkan dia pada masa lalunya, di mana wanita itu pernah membuat berkesan bagi kehidupannya. Mereka berdua pun berlari dan bersembunyi di sebuah celah batang pohon. Tak lama kemudian Yanxia pun datang dan seperti merasakan keberadaan mereka, tapi ternyata salah. Ia malah buang air kecil di situ. Setelah kepergian Yanxia, Chai Feng melihat keluar dari persembunyiannya, tapi malah ditahan oleh wanita itu. Ia berkata jika orang asing tersebut pasti akan kembali. Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Wu Chen sambil merebahkan kepalanya ke pundak Chai Feng. Mereka berdua pun pada akhirnya tertidur di sana. Pada keesokan paginya, Chai Feng yang terbangun tidak melihat Wu Chen yang berada di sampingnya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kuil. Rupanya ia berencana untuk mengebom kolam itu agar nantinya kolam bisa retak dan mengalirkan air ke pedesaan. Tapi tiba-tiba Wu Chen muncul kembali dan mengejutkannya. Setelah Chai Feng menjelaskan maksudnya, tiba-tiba muncul dua siluman. Tapi Wu Chen menyuruh Chai Feng untuk diam tak bergerak, sedangkan dia sendiri berpura-pura menghisap energi Chai Feng. Kemudian Wu Chen menyuruh dua siluman itu untuk pergi dengan alasan bahwa ia adalah mangsanya. Tapi karena gangguan seekor lalat membuat Chai Feng malah bersin sehingga membuat kedua wanita itu berbalik. Wu Chen pun segera menyuruh Chai Feng untuk lari. Saat berusaha melindungi Chai Feng dari serangan kedua temannya, tanpa sengaja kaki Chai Feng tersangkut tali ranjau yang berakibat terjadinya ledakan, dan malangnya tubuh Wu Chen terluka akibat terkena pecahan logam dan terpental. Di saat Chai Feng akan menolong, tiba-tiba Yanxia datang dan menangkap Chai Feng lalu mengikatnya pada seekor kuda. Di situ Yanxia memberitahu bahwa mereka semua adalah siluman. Yanxia pun menyuruh kuda itu untuk membawa Chai Feng pergi dari situ. Tapi di tengah jalan, Chai Feng berusaha melepaskan ikatan tangannya. Di sisi lain, Yanxia sendiri berusaha mencabut logam yang menancap di tubuh Wu Chen. Setelah pulih dan sadar, Wu Chen yang terkejut melihat Yanxia malah bersiap untuk menyerangnya. Yanxia yang tadinya menghindar malah berbalik menyerang Wu Chen. Tapi tiba-tiba Chai Feng datang dan memukul kepala Yanxia hingga pingsan. Mereka lalu mengikat dan menggantungnya di sebuah pohon hingga meninggalkannya. Saat berjalan, Wu Chen mendengar siluman Lao dengan menyuruhnya agar Wu Chen akan segera menghisap Chai Feng untuknya. Tapi Wu Chen tidak mau dan berusaha menghindar dari suara siluman Lao. Dan pada akhirnya Wu Chen menyuruh Chai Feng untuk pergi dari sana dan meninggalkan dirinya. Chai Feng yang masih bingung dengan perubahan sikap Wu Chen malah didorong Wu Chen hingga terjatuh sampai terguling. Selanjutnya Chai Feng pun memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di sana, ia malah disambut meriah oleh warga yang nampak saling siram dengan air. Mereka sangat senang dan bersyukur karena tidak lagi kesulitan air. Sedangkan di tempat lain, Wu Chen sedang disiksa oleh siluman Lao karena tidak mematuhi perintahnya. Kemudian Chai Feng sendiri kembali ke hutan untuk mencari Wu Chen. Tapi di situ ia malah menemukan Yanxia yang masih tergantung. Yanxia berusaha menjelaskan jika ia adalah orang baik dan yang telah dibunuhnya di gua itu adalah para siluman. Agar Wu Chen percaya, ia akan membuktikannya melalui cermin ajaibnya. Dikarenakan penasaran, Chai Feng lalu memotong tali yang menggantung Wu Chen. Setelah diperlihatkan, Chai Feng langsung percaya, tapi ia masih bersikeras ingin menemui Wu Chen walaupun Yanxia sudah melarangnya. Sesampainya di kuil, Chai Feng mendapati Wu Chen terbaring lemas karena habis disiksa. Di situ Wu Chen mengatakan bahwa dirinya adalah siluman, tapi Chai Feng menjawab jika ia sudah tahu. Chai Feng langsung membawa Wu Chen ke desa di rumah tempat menginap sementara. Saat melihat Wu Chen yang sangat kedinginan, Chai Feng lalu menyelimuti dan memeluknya.
Keesokan harinya di saat Cai Feng akan mengantarkan makanan untuk mereka berdua, tiba-tiba datang Yan Xia yang menanyakan di mana Wu Chen berada. Tapi Cai Feng mencoba berbohong. Yan Xia kemudian marah karena ia tahu bahwa Wu Chen bersamanya semalaman, hingga ia pun mendorong Cai Feng hingga pingsan. Yan Xia lalu mengajak Wu Chen untuk kembali ke kuil, tapi Wu Chen tidak mau, dan pada akhirnya Yan Xia membawanya dengan mengikat tali di lehernya. Tapi tiba-tiba teman lama Yan Xia yang bernama Liong Li datang dan ingin membunuh Wu Chen, tapi malah dilindungi oleh Yan Xia, dan pada akhirnya mereka pun terlibat pertarungan. Dan alhasil Yan Xia berhasil dilumpuhkan oleh Liong Li, walaupun hanya dengan satu tangan. Lalu Liong Li menyuruh adiknya yang bernama Xia Bing untuk menangkap Wu Chen, yang saat itu juga menampakkan wajah silumannya, sehingga membuat warga desa ketakutan. Kepanikan semakin bertambah ketika penduduk desa terserang penyakit aneh. Liong Li pun menyuruh adiknya membuatkan ramuan obat untuk warga desa, tapi itu tidak bisa membersihkan racunnya, melainkan hanya bisa menahan pertumbuhan penyakitnya. Ternyata penyakit warga itu berasal dari air yang mereka gunakan selama ini, yang berasal dari siluman pohon yang berumur 1000 tahun yang mengalir dari kolam kuil. Dan jika siluman pohon itu mati, maka racun itu akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan di tempat lain, Liong Li sedang menahan Wu Chen dengan benang segel buatannya, sedangkan Yan Xia digantung dengan posisi tangan dan kaki terikat. Liong Li sangat menyayangkan tindakan Yan Xia begitu membela siluman tersebut. Liong Li mengatakan jika mereka berdua dulu adalah sepasang kekasih. Sayangnya Wu Chen sama sekali tidak mengingat tentang masa lalunya. Ia merasa dibohongi dan mengancam akan menggigit mereka berdua, tapi dirinya sama sekali tidak dapat keluar dari bedang pengaman tersebut. Liong Li berkata bahwa sifat siluman tidak tahu berterima kasih dan tidak setia, sama seperti Yan Xia yang telah mengkhianati guru dan para teman-temannya. Dan saat itu juga Yan Xia harus merasa sakit, dikarenakan melihat wanita yang dicintainya harus mengalami siksaan. Selanjutnya, Liong Li akan menuju kuil untuk melawan Lau Siluman Pohon. Ia berpesan pada adiknya Xia Bing untuk menjaga mereka dan melarang adiknya untuk ikut, dikarenakan ia berniat untuk membakar kuil dan mati bersama Siluman Pohon, karena menurutnya itulah air yang sangat baik untuk dirinya. Tidak lama kemudian Cai Feng pun datang dan ingin membebaskan Wu Chen. Ia berniat akan memotong semua benang segel. Tapi Yan Xia berkata, jika ia salah maka Wu Chen akan langsung punah. Saat Cai Feng akan melepaskan Wu Chen, tiba-tiba Xia Bing datang dan menghentikan energi segelnya. Xia Bing meminta Yan Xia agar membantu kakaknya untuk melawan Lau Siluman Pohon. Lalu ia membebaskan Yan Xia, kemudian mereka pun berangkat ke kuil. Saat itu Cai Feng menaiki kuda berdua dengan Wu Chen, dan sepertinya Yan Xia sedikit cemburu melihat mereka berdua. Namun kepergian mereka berdua bukanlah tanpa tujuan. Cai Feng akan membebaskan tubuh Wu Chen dalam wujud rubah yang sedang dikurung oleh Lau. Tak lama kemudian mereka pun sampai di kuil dan menemukan Liong Li yang bertarung melawan Siluman Pohon. Tapi saat melihat Wu Chen juga datang, Lau pun langsung memakannya. Sementara perhatian Lau yang masih teralihkan, Yan Xia memberikan tongkatnya pada Cai Feng dan menyuruhnya untuk menyelamatkan tubuh Wu Chen yang ada di dasar kolam. Alhasil dengan bantuan Xia Bing, maka terbukalah kolam yang saat itu telah membeku, dan Cai Feng berhasil masuk ke dalam kolam dan membebaskan tubuh Wu Chen. Di lain sisi, Yan Xia dan Liong Li nampak kewalahan dalam menghadapi Siluman Lau. Yan Xia harus berhati-hati. Jika Siluman Lau mati, maka Wu Chen yang berada di dalam tubuhnya juga akan mati. Namun pada akhirnya mereka bisa mengembalikan keadaan dan bisa membebaskan Wu Chen dari tubuh Siluman Lau. Dan seketika itu juga rambut Siluman Lau yang hitam berubah menjadi putih, dikarenakan ia memang sudah berumur 1000 tahun lamanya. Kemudian Siluman Lau balik menyerang Yan Xia dan menghisapnya. Kini Siluman Lau mencekik Wu Chen. Kemudian Yan Xia berusaha menguasai tubuh Siluman Lau dengan menggunakan jurusnya. Dan pada akhirnya Yan Xia mencabut senjata gaib yang tertancap di kepala Wu Chen. Namun tiba-tiba Wu Chen mengingat semua tentang memorinya bersama Yan Xia di masa lalu, di mana mereka pernah menjalin hubungan cinta, tapi karena ditentang oleh guru dan rekan-rekannya. Dan pada akhirnya Wu Chen pun meminta dibunuh saja oleh Yan Xia. Tapi yang dilakukan Yan Xia malah menancapkan senjata gaib ke kepala Wu Chen, sehingga Wu Chen pun lupa ingatan. Kemudian Yan Xia menikam jantung Siluman Lau menggunakan senjata ajaib yang dipegangnya, dan membuat Lau Siluman Pohon musnah seketika. Tapi tusukan itu juga membuat luka pada bagian yang sama. Wu Chen kemudian menghampiri Yan Xia dan menangis karena ia telah mengingat semuanya. Di saat yang sama, Cai Feng telah naik dari dasar kolam dan melihat mereka sedang berduaan, dan sepertinya Wu Chen merasa cemburu.
Tak berselang lama, sepertinya kuil tersebut akan hancur karena kuil itu hanya ilusi yang dibuat oleh laut siluman pohon dan akan hancur sendirinya jika siluman pohon itu telah musnah. Dikarenakan tubuh Yanxia tidak kuat lagi, dirinya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Cai Feng lalu mengajak Wu Chen untuk pergi meninggalkan kuil itu yang sebentar lagi akan hancur. Begitu juga Liong Li dan adiknya segera pergi meninggalkan kuil tersebut. Namun saat akan keluar pintu, tiba-tiba Wu Chen berhenti dan berkata kepada Cai Feng bahwa mereka tidak bisa bersama-sama lagi karena ia akan tetap menjadi siluman. Meskipun tubuhnya telah ditemukan, tapi ia berharap suatu hari nanti bisa bertemu lagi dengan Cai Feng dalam bentuk bukan siluman. Namun Cai Feng juga tidak bisa meninggalkan Wu Chen karena ia juga ingin mati bersama Wu Chen. Dengan perasaan haru, Wu Chen pun memeluk Cai Feng yang telah mengetahui begitu cinta matinya kepadanya. Namun sesaat setelahnya Wu Chen mendorong tubuh Cai Feng hingga keluar kuil. Cai Feng tidak menyangka bahwa Wu Chen akan melakukan hal tersebut. Ia berteriak memanggil nama Wu Chen dan mengingat semua kenangannya bersama Wu Chen. Dan terlihat perlahan hancurnya Wu Chen bersama kuil tersebut. Di akhir cerita, para penduduk desa berterima kasih kepada Liong Li dan adiknya dikarenakan kini semua warga telah sembuh dari penyakit itu, dan pada akhirnya Liong Li dan adiknya pun melanjutkan perjalanan. Sementara Cai Feng yang sedang berjalan tiba-tiba mendengar seseorang yang memanggil namanya. Karena penasaran, ia pun membalikkan badannya dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.